Dasar 2 ya. Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan materi pertama ya mengenai gelombang. Oke, mari kita simak bersama-sama ya. Nah, beberapa hal yang akan kita diskusikan pada kesempatan ini. Pertama-tama kita akan diawali dengan pendahuluan, kemudian besaran-besaran gelombang, kemudian nanti gelombang dawai atau gelombang yang merambat pada tali, kemudian nanti kita akan membahas mengenai persamaan gelombang, lalu dilanjutkan dengan superposisi dan interferensi gelombang, kemudian gelombang tegak, lalu gelombang bunyi. Ya. Oke, kita langsung masuk saja. Oke ya, gelombang itu memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan ya. Artinya setiap hari kita selalu berinteraksi atau menjumpai fenomena gelombang di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti ini. Bisa melihat ini gambar apa? Nah, ini adalah gelombang elektromagnetik yang digunakan untuk berkomunikasi ya dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, di masa pandemi ini, komunikasi jarak jauh itu menjadi hal yang sangat-sangat vital ya. Karena sekarang manusia melakukan semua aktivitasnya itu dari jarak jauh. Dengan memanfaatkan gelombang elektromagnetik ya. Jadi kita bisa bertukar data dan informasi dalam waktu yang singkat untuk jarak yang sangat jauh. Nah, sebelum ada alat komunikasi ini, kita untuk melakukan kegiatan kita harus bertatap muka. Artinya dari satu kota ke kota yang lain itu memerlukan waktu berjam-jam bahkan berhari-hari untuk bisa bertemu dan melakukan bisnis atau transaksi. Nah, namun sekarang dengan adanya alat komunikasi ini, kita bisa berkomunikasi dari satu tempat ke tempat yang lain ya, atau saling bertukar informasi dan data atau melakukan transaksi. Nah, di sini kita dengan memanfaatkan gelombang elektromagnetik atau gelombang radio untuk alat komunikasi ya. Jadi dari satu tempat ke tempat lain itu hanya dalam sepersekian detik ya untuk bertukar informasi. Nah, di sini kita lihat bahwa kita memanfaatkan gelombang elektromagnetik untuk berkomunikasi. Nah, ini hal yang paling sering kita jumpai saat ini. Bahkan kita melakukan perkuliahan kita menggunakan internet ya, yang mana kita bertukar informasi dan data itu menggunakan gelombang elektromagnetik. Jadi gelombang itu memiliki peranan yang penting. Nah, kemudian ada yang tahu ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar seismogram atau gerakan tanah. Jadi ketika terjadi gempa bumi, maka seismograf akan mencatat gerakan tanah ini ya. Ini adalah gerakan tanah ya. Jadi ini adalah kita di geofisika biasanya kita menyebutnya gelombang seismik ya yang terekam. Nah, dari gelombang seismik ini ya yang dicatat oleh seismogram ini, kita bisa mengetahui di mana posisi gempa, kapan terjadinya gempa gitu ya. Dan bahkan lebih jauh lagi kita bisa menggunakan gelombang seismik ini untuk menganalisa struktur perlapisan bumi ya dengan menggunakan gelombang seismik ini seperti itu. Jadi dengan gelombang kita bisa mengekstrak data dan informasi. Nah, lebih jauh ya, hampir semua data yang kita peroleh dari alam bahkan luar angkasa ya atau dari bumi sendiri itu berupa sinyal ya. Dan sinyal ini adalah sumber informasi kita. Ya, dimana sinyal ini ya berupa pulse atau seperti ini gelombang ya, ini juga termasuk sinyal sebenarnya. Jadi dengan menggunakan sinyal ini berupa gelombang ya, dengan menganalisis sinyal ini kita bisa memperoleh banyak informasi ya. Jadi itulah gunanya kenapa kita belajar gelombang, supaya nanti kita paham bagaimana menganalisis sinyal, dan sinyal itu dapat kita olah yang nantinya akan memberikan kita banyak informasi. Jadi hampir semua data-data yang kita peroleh dari alam itu berupa sinyal. Dan sinyal ini harus diproses untuk memperoleh informasi yang ingin kita dapat seperti itu. Jadi bisa dilihat bahwa gelombang itu memiliki peranan yang sangat penting. Nah, tadi kita sudah berbicara mengenai manfaat atau peranan gelombang ya. Jadi gelombang itu sesuatu yang sangat penting. Nah, kalau sekarang kita bertanya sebenarnya apa sih gelombang itu? Nah, gelombang itu sebenarnya adalah energi yang merambat dari satu titik ke titik lainnya atau dari suatu sumber ke segala arah. Misalkan seperti ini ya.
Ini adalah contoh gelombang air ya. Misalkan kita jatuhkan batu di tengah-tengah ini, maka yang di tengah ini akan berosilasi, kemudian energinya akan merambat ke segala arah ya, dalam bentuk seperti ini. Nah, kalau kita cuplik ya bagian ini, kira-kira bentuknya seperti ini. Nah ya, jadi ini di bagian tengah ya, dia berosilasi, kemudian dia merambatkan energi ya. Nah, energi yang dirambatkan ini ya, inilah yang disebut dengan gelombang. Jadi sebenarnya ketika kita berbicara gelombang, sebenarnya kita sedang berbicara energi yang dirambatkan. Nah, yang paling signifikan itu coba kita lihat contoh lampu ya. Di rumah kita menggunakan lampu gas ya, yang walaupun sekarang LED ya. Nah, misalkan ada lampu gas ya, lampu neon, katakanlah lampu neon itu adalah lampu yang di dalamnya terdiri dari gas neon. Nah, gas neon ini memiliki partikel. Nah, ketika kita menyalakan listrik ya, kemudian lampu itu nyala. Nah, sebenarnya ketika lampu nyala, kita sedang melihat partikel gas neon itu ya, yang sedang berosilasi. Kemudian partikel itu berosilasi lalu merambatkan energi dalam bentuk cahaya tampak. Jadi cahaya lampu itu sebenarnya adalah energi yang berasal dari partikel gas yang berosilasi ya. Seperti itu. Jadi sebenarnya ketika kita menggunakan lampu, sebenarnya kita membuat partikel gas ini berosilasi ya, sehingga ada energi yang dikeluarkan, dan itu yang kita gunakan untuk penerangan seperti itu. Ya, jadi perlu diingat bahwa ketika kita berbicara gelombang, sebenarnya kita berbicara mengenai energi yang merambat ya, baik melalui suatu medium ataupun tanpa medium. Nah, untuk lebih jauh mari kita lanjutkan pembahasan kita. Nah, tadi kita sudah sempat singgung gelombang itu bisa merambat melalui medium, dan gelombang juga ada gelombang yang bisa merambat tanpa medium. Nah, untuk itu kita mengenal ada beberapa tipe-tipe gelombang. Nah, yang pertama itu gelombang mekanik ya. Ini gelombang yang memerlukan medium untuk merambat. Contohnya seperti apa? Gelombang air, gelombang suara ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau tanpa medium, gelombang ini tidak bisa merambat ya. Contohnya suara. Suara itu hanya dapat merambat melalui udara, zat padat, dan zat cair. Artinya ketika kita berada di ruang hampa, ketika kita berbicara, maka tidak ada satupun yang dapat mendengar, karena pada ruang hampa tidak ada medium perambatan, sehingga suara tidak dapat merambat ya, tidak dapat merambat pada ruang hampa, sehingga dia memerlukan medium untuk merambat. Nah, gelombang mekanik ini ya, kita biasanya mengenal ada dua tipe ya, yaitu gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Nah, gelombang longitudinal itu gelombang yang arah gerakan partikel ya, osilasi partikel itu searah dengan arah perambatannya. Ya, kalau kita perhatikan ini contohnya pada gelombang suara ya. Gelombang suara itu merupakan gelombang longitudinal, di mana di sini partikelnya berosilasi kanan dan kiri, kemudian energinya merambat dari kiri ke kanan juga. Nah, sementara yang satunya ialah gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getaran gerakan partikelnya itu tegak lurus dengan arah rambatnya. Kalau kita lihat, ini bergerak atas bawah ya, vertikal, kemudian gelombang yang merambat ke arah horizontal, jadi dia tegak lurus seperti itu. Nah, kemudian setelah gelombang mekanik, kita mengenal lagi yang namanya gelombang elektromagnetik. Nah, kalau tadi gelombang mekanik memerlukan medium, maka gelombang elektromagnetik ini dia tidak memerlukan medium untuk merambat. Nah, ini adalah contohnya adalah gelombang-gelombang yang dapat merambat di ruang hampa. Contohnya adalah cahaya atau gelombang radio. Ya, seperti itu. Gelombang cahaya, gelombang radio ya, gelombang mikro itu merupakan contoh-contoh gelombang elektromagnetik. Nah, ini merupakan spektrum dari gelombang elektromagnetik ya. Kalau kita lihat ini urutannya mulai dari gelombang radio, gelombang mikro, gelombang infrared, kemudian cahaya tampak, lalu gelombang UV atau ultraviolet, X-ray, dan gamma. Nah, kalau kita lihat ya, dari kiri ke kanan ya, gelombang elektromagnetik ini ya, ini memiliki frekuensi yang makin tinggi ya. Artinya mulai dari gelombang radio itu memiliki frekuensi yang paling rendah,
dan gamma semakin ke kanan dia semakin tinggi, dan gamma ray ini memiliki frekuensi paling tinggi ya dari spektrum gelombang elektromagnetik ini. Nah, makin tinggi frekuensi maka energinya semakin besar. Nah, kalau kita lihat ya, panjang gelombang ini ya, dia dari kiri ke kanan itu makin kecil. Ya, kalau tadi frekuensi dari kiri ke kanan makin besar, gelombang dari kiri ke kanan itu makin kecil. Artinya apa? Semakin besar frekuensi, maka panjang gelombangnya semakin kecil. Maka energinya juga semakin kecil juga ya kalau panjang gelombangnya semakin besar, seperti itu. Artinya kita dapat kesimpulan di sini bahwa frekuensi dan panjang gelombang itu berbanding terbalik ya, seperti itu. Nah, berbicara soal gelombang elektromagnetik ya, kita kemarin sempat mendengar sebuah isu ya di masa pandemi ini ya. Kan setiap kita masuk gedung, kita biasanya melihat orang dicek suhunya menggunakan termogan ya. Nah, termogan itu merupakan alat sensor suhu ya untuk mengukur suhu, yang mana termogan itu diarahkan ke tubuh nanti menggunakan sensor gelombang ya, dia menggunakan gelombang untuk mengecek suhu. Nah, biasanya di alat termogan itu menggunakan infrared ya. Nah, isu yang kita dengar pada saat itu ya, apabila termogan itu diarahkan ke dahi maka dapat merusak otak, sehingga orang itu menembak termogan itu ke tangan, padahal untuk mengukur suhu yang paling optimum itu atau akurat itu harus di dahi atau di kepala gitu kan, di dahi ya. Nah, coba kita lihat apakah benar bahwa sensor termogan itu yang mana menggunakan infrared itu dapat merusak. Nah, kita lihat saja. Ini merupakan visible light atau cahaya tampak. Cahaya tampak ini cahaya yang dapat kita lihat ya, seperti cahaya lampu, cahaya matahari ya, atau cahaya yang tampak ya, yang dapat kita lihat itu disebut spektrum cahaya tampak, gelombang cahaya tampak, seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari spektrum gelombang elektromagnetik ini, cahaya tampak itu energinya jauh lebih besar dari gelombang inframerah. Artinya apa? Kalau gelombang inframerah itu berbahaya, maka visible light atau cahaya tampak itu jauh lebih berbahaya lagi. Artinya apa? Kita kena lampu itu sangat berbahaya gitu. Lampu-lampu yang kita gunakan di rumah itu sangat berbahaya, dapat merusak otak itu. Kenapa? Karena energinya lebih besar. Tapi kenyataannya kita oke-oke saja kalau tubuh kita mengenai cahaya tampak itu. Artinya apa? Kalau cahaya tampak ini yang energinya lebih besar dari infrared ini kena ke tubuh kita, itu tidak menimbulkan efek apapun, tidak mengganggu kesehatan atau merusak otak, apalagi inframerah yang spektrumnya atau yang frekuensinya jauh lebih rendah dari cahaya tampak ini ya. Jadi seperti itu. Jadi termogan yang ditembakkan ke dahi kita itu menggunakan infrared itu aman, tidak akan merusak otak karena energinya rendah ya, bahkan jauh lebih rendah dari cahaya tampak, seperti itu. Nah, perlu diketahui infrared yang digunakan di termogan itu sama dengan infrared yang digunakan pada remote TV ya, seperti itu ya. Jadi tidak ada bahayanya ketika termogan itu diarahkan ke dahi, tidak akan merusak jaringan otak atau apapun ya. Jadi itu hoax. Nah, inilah pentingnya kita mengetahui pengetahuan sains atau fisika dasar ya. Nah, dengan mengetahui spektrum gelombang elektromagnetik seperti ini, kita sudah dapat membantah satu hoax mengenai termogan ya. Jadi itulah pentingnya. Jadi jangan pernah mengabaikan pengetahuan dasar. Justru itu yang menjadi acuan kita untuk membantah klaim-klaim yang sekarang ya sudah tidak bisa dibendung lagi di era informasi seperti ini. Kita tidak bisa membendung informasi yang datang gitu. Jadi kita tidak tahu mana informasi yang benar, mana yang salah, semuanya datang bertubi-tubi. Nah, untuk menguji apakah informasi itu benar atau tidak, nah kita perlu menggunakan sains dasar. Nah, salah satu contohnya dengan membantah isu termogan tadi dengan melihat kembali spektrum gelombang elektromagnetik ya, seperti itu. Nah, itu yang perlu kita pahami atau kita
perlu garis bawahi di masa-masa seperti ini. Jadi pengetahuan sains dasar itu akan membantu kita untuk memverifikasi apakah suatu klaim itu benar atau tidak. Nah itu ya, itu tadi sedikit intermezzo mengenai gelombang elektromagnetik. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang gelombang elektromagnetik ya, sebenarnya gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang terdiri dari medan listrik dan medan magnet. Ya, seperti itu. Jadi inilah gelombang elektromagnetik. Nah, masih ada tipe gelombang yang terakhir, yaitu gelombang materi. Nah, apa sih gelombang materi ini? Gelombang materi adalah gelombang yang berkaitan dengan partikel subatomik ya. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang partikel subatomik, kita sedang masuk ke ranah mekanika kuantum ya, atau bagian fisika dasar yang mengkaji partikel-partikel subatomik. Nah, jadi di mekanika kuantum kita tuh tidak dapat lagi membedakan apakah cahaya ya itu dapat berlaku sebagai apakah dia partikel atau gelombang ya. Dalam hal ini dia memiliki dualisme, dia bisa berperilaku sebagai partikel dan dapat juga berperilaku sebagai gelombang, tergantung dari fenomenanya. Nah, jadi ketika pada fenomena tertentu ya, cahaya itu dapat berperilaku seperti partikel ya, dan sebaliknya partikel ya, ketika dia bergerak atau berinteraksi dengan partikel lainnya, itu dia bisa berperilaku seperti gelombang. Nah, ini terjadi pada partikel-partikel subatomik. Partikel subatomik itu seperti proton, elektron, dan partikel-partikel lainnya, seperti itu.